Halo Just Friends semuanya, apa kabar? Selamat datang di podcast Jasa Raja Cabang Sumatera Selatan, yaitu podcast Pindang Kuah, podcast inspiratif dan bincang-bincang untuk kita semua. Yeay! Luar biasa banget. Hari ini kita bertemu lagi di podcast Jasa Harja Cabang Sumatera Selatan, dan hari ini podcastnya spesial karena temanya itu sangat menarik, khususnya buat Just Friend yang perempuan dan milenial, karena podcast hari ini dibuat dalam rangka memperingati Hari Kartini yang nantinya akan jatuh pada tanggal 21 April 2022. Dan tema podcast kita kali ini adalah Kartini Milenial Berprestasi Gemilang. Nah, Just Friends, sesuai dengan tema kita pada hari ini, aku juga kedatangan tamu, narasumber, teman ngobrol-ngobrol yang cantik, milenial, berprestasi juga, yaitu Kak Ratu Tenny Leriva. Info nih Just Friend, kalau Kak Ratu Tenny Leriva ini, atau biasanya dipanggil Kak Iva ya, Kak Iva ini merupakan Duta Literasi Provinsi Sumatera Selatan dan baru saja menyelesaikan studinya di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Terus gimana nih, puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Oke, nah hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya, mungkin sesuai dengan tema kita ya. Tadi kita akan cerita nih tentang Kartini, tentang pahlawan wanitanya Indonesia gitu ya. Nah, menurut Kak Iva sendiri nih, gimana sih Kak Iva tuh melihat sosok Kartini, pahlawan kita? Tentunya sosok Kartini itu adalah sosok wanita pahlawan nasional yang memperjuangkan hak kita agar kita bisa setara untuk seperti laki-laki dalam hal mendapatkan pendidikan yang layak, dalam hal pekerjaan juga gitu. Nah, kalau menurut Kak Iva juga kan memang Kartini ini kan membawa kesetaraan ya bagi kita gitu. Nah, menurut Kak Iva sendiri bagaimana sih kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh RA Kartini di masa lalu nih? Kita kan sebagai perempuan saat ini kan mungkin udah bisa setara nih dengan laki-laki. Nah, kira-kira Kak Iva sendiri gimana sih bentuk kita mengapresiasi perjuangan RA Kartini itu? Ibu RA Kartini itu selama hidupnya itu memperjuangkan hak kita, yaitu wanita itu, dan apa yang kita harus lakukan itu adalah menteladani apa yang sudah dia lakukan. Beliau sudah memberikan kita, kalau zaman sekarang itu kita bilangnya privilege, yaitu privilege untuk mendapatkan pendidikan yang layak, untuk mendapat pekerjaan juga yang baik, kemudian untuk diperlakukan seperti halnya manusia seharusnya gitu kan. Dan kita tentunya harus menteladani itu dengan meningkatkan minat kita untuk belajar, meningkatkan minat kita untuk berjuang dalam kehidupan ini. Iya benar banget tuh. Jadi kalau menurut Kak Iva sendiri memang dengan kita udah dikasih privilege untuk sejajar gitu ya dengan laki-laki dalam hal pendidikan gitu ya, dalam hal kerja, bahkannya kita ya harus memberikan atau memaksimalkan potensi kita untuk bekerja dan belajar, kayak gitu ya kurang lebih ya. Nah, Kak Iva, aku mau nanya juga nih. Nah, jadi kira-kira gimana sih tips dan trik dari Kak Iva bisa sukses baik itu di bidang akademis maupun non akademis? Kalau dibilang sukses sih mungkin itu agak gimana ya, tapi mungkin ya orang lain bisa menilai. Jadi kalau tips sendiri mungkin orang lebih cenderung ke gimana manajemen waktunya. Betul. Itu juga tidak bisa dipelajari secara langsung, secara spontan gitu sih, memang bertahap. Bener, kayak learning by doing gitu lah ya. Jadi kan kemarin itu baru saja menyelesaikan masa preklinik, jadi masa S1-nya itu kan. Itu lebih ke kuliah seperti pada umumnya gitu. Juga dibarengin, jadi awal mulanya belajar dengan masuk organisasi kuliah dulu. Oh ya, berarti aktif dulu nih berorganisasi di kampus. Ikut dulu organisasi kampus, ikut BEM, ikut asosiasi pelajar AMSA, Asian Medical Student Association, gitu. Terus akhirnya bertahap, sempat jadi wakil ketuanya juga, gitu. Nah, kemudian juga karena kalau misalnya kita kuliah aja gitu, sepertinya
kayaknya datar aja gitu kan. Kayak ada yang kurang gitu ya. Kayak ada yang kurang gitu. Dan dengan ikut organisasi itu banyak pengalaman, banyak teman, dan dari organisasi kampus itu jadi akhirnya belajar gimana membagi waktu biar pelajaran itu tidak terbengkalai gitu. Betul. Tapi juga tanggung jawab yang ada di organisasi itu juga nggak boleh ditinggalkan itu. Walaupun organisasi itu tidak bergaji, tapi kan itu kita sama-sama dengan teman. Gitu. Benar. Jadi kita harus tanggung jawab satu sama lain. Kalau misalnya ada dalam suatu amanah, kalau misalnya kita rame-rame tapi mulai runtuh dari satu orang, akhirnya pasti banyak yang mengikuti. Gitu. Jadi memang harus ada rasa tanggung jawab yang ditanamkan gitu. Iya benar. Jadi rasa tanggung jawab itu yang membuat akhirnya Kak Iva tuh bisa mengatur waktu tuh dengan baik kayak gitu ya. Dan memang juga tadi aku dengar Kak Iva juga nih, tadi aku dengar ikut band di BEM? Bukan BEM, BEM. BEM. Sorry guys. Oke, kita ulang ya. Tadi kan aku dengar Kak Iva juga ikut BEM ya. Jadi Badan Eksekutif Mahasiswa di kampus Unsri gitu ya. Dulu tuh sebagai apa tuh di sana? Dulu sebagai anggota pengabdian masyarakat. Oh gitu. Jadi memang dari kecil itu memang ditanamkan oleh orang tua gitu, bahwasanya kita harus selalu berbagi gitu dengan orang. Nah, melalui pengabdian masyarakat itu alhamdulillah belajar, jadi banyak turun ke desa-desa, ke masyarakat gitu, bikin penyuluhan, pemeriksaan kesehatan gratis gitu. Sekalian juga latihan untuk jadi dokter nanti. Iya benar. Jadi memang udah mempersiapkan diri dari di kampus dulu ya gitu, sampai sekarang jadi duta literasi pun nanti akan turun ke desa-desa, ke kabupaten-kabupaten di seluruh Sumsel untuk membuka tadi yang namanya mungkin tempat membaca gitu ya untuk anak-anak di wilayah Sumatera Selatan kayak gitu. Oke, nah Kak Iva, aku mau nanya juga nih ya, kan Kak Iva ini kan sebagai milenial Sumatera Selatan kan pastinya udah sering nih ketemu dengan sesama milenial yang mungkin orang asli Sumsel juga gitu. Nah, gimana sih Kak Iva mungkin melihat posisi milenial Sumsel saat ini gitu? Apakah sudah mengapresiasi juga nih perjuangan dari RA Kartini di masa lalu atau gimana nih menurut Kak Iva? Kalau itu sih, kalau untuk sekarang kan sosial media itu kan makin berkembang gitu. Semua orang nggak ada yang nggak main sosmed, apalagi milenial kan gitu. Nah, zaman sekarang kan jadi penyebaran informasi itu kan juga lebih cepat datang sampai ke kita gitu kan. Jadi untuk sekarang alhamdulillah itu banyak misalnya kejadian seperti kasus pelecehan kepada wanita, kemudian juga kasus yang menyimpang lah dari norma gitu kan juga cepat sampai, kemudian bisa langsung diusut gitu kan. Jadi sekarang milenial juga bahkan ikut mengawal dalam misalnya ada kasus tertentu gitu kan. Bener-bener, jadi biasanya tuh justru perannya milenial sekarang tuh adalah bikin viral. Bikin viral kasus ya, dan akhirnya itu bisa diusut gitu ya. Dan itu udah banyak ya contohnya. Termasuk mungkin milenial Sumsel juga gitu kan. Di tengah juga Sumsel sendiri itu juga banyak ya media sosial khususnya di Instagram sih yang mengupdate kondisi terkini kota Palembang gitu ya, ataupun kabupaten-kabupaten di Sumsel, dan disitulah perannya millennials itu sendiri gitu ya. Nah, Kak Iva sebagai millennials juga nih, dan balik lagi ke materi kita juga hari ini tentang RA Kartini. Kalau menurut Kak Iva sendiri apa sih teladan yang paling kena gitu ya mungkin ya, teladan yang paling pengen gila nih Kartini keren banget, itu teladannya apa buat Kak Iva sendiri? Kalau ada judul bukunya Ibu RA Kartini itu kan habislah gelap terbitlah terang gitu. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya di hidup itu kan tidak bisa selalu datar, selalu enak, selalu di atas gitu kan. Dan dari judul bukunya saja itu setelah kegelapan akan ada keterangan gitu. Jadi kalau misalnya kita sedang ada di titik terbawah, pasti akan naik lagi pada akhirnya gitu kan. Tapi dengan itu tidak bisa dengan hanya diam saja. Kita harus bergerak, gitu, untuk melampaui apa yang sedang kita hadapi di hidup kita. Itu sih. Jadi juga dengan perjuangan beliau dalam biar kita bisa mendapatkan kesetaraan pendidikan gitu. Kalau misalnya kita masih ogah-ogahan misalnya teman-teman ada skripsinya belum
dijalanin Belum gitu, selesai, iya, belum beres gitu ya. Selesain lah gitu kan. Kita nggak bakal dapat privilege ini kalau misalnya Ibu Era Kartini nggak memperjuangkan untuk kita. Betul. Sama juga sih mungkin kalau Kak Iva kan cerita mungkin dari sisi setelah lulus kuliah gitu ya, maksudnya begitu juga sih sebenarnya dengan kita nih, kami yang mungkin perempuan-perempuan pekerja yang juga udah mendapatkan posisi yang sama. Betul. Nih kita juga bisa berkarir dengan baik ya, manfaatkanlah itu gitu loh, jangan sampai perjuangannya RA Kartini tuh sia-sia gitu ya di masa lalu gitu ya. Kak Iva. Oke Kak Iva. Nah selanjutnya nih mungkin Kak Iva bisa nggak sedikit menjelaskan lagi tentang Duta Literasi Provinsi Sumatera Selatan. Itu tuh menarik banget nih teman-teman. Jadi Duta Literasi ini adalah sebuah apa ya, bisa dibilang gerakan gitu ya. Gitu, gerakan untuk mendorong masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan untuk rajin membaca atau meningkatkan minat baca gitu ya. Nah kalau dari Kak Iva sendiri apa saja sih yang udah Kak Iva lakukan sebagai Duta Literasi Provinsi Sumatera Selatan? Jadi Mbak ya, untuk literasi itu sekarang itu bukan hanya dibaca tulis aja gitu. Memang tujuan utama adanya Duta Literasi itu adalah meningkatkan indeks literasi dari masyarakat Sumatera Selatan. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah meningkat. Gitu. Jadi dari tahun lalu itu 12,36% sekian, itu sekarang alhamdulillah udah 14,57%. Gitu. Alhamdulillah itu sudah melampaui standar nasional. Di mana standar nasional itu 12,90 sekian lah gitu persen. Gitu kan. Nah jadi bahwasannya kembali lagi tadi, literasi itu bukan hanya baca tulis gitu. Literasi itu adalah gaya hidup, literasi adalah lifestyle. Jadi bukan hanya baca buku tebel itu baru namanya literasi kan juga ya. Enggak gitu. Jadi literasi itu kan ada baca tulis, ada literasi numerasi, literasi budaya, dan yang setiap hari kita lakukan itu ada literasi digital. Gitu. Jadi kita setiap hari scrolling di sosmed, kemudian kita mendapatkan informasi yang baru, itu kita sudah berliterasi sebenarnya. Nah yang tugas Duta Literasi itu adalah meningkatkan bagaimana mensosialisasikan agar yang di literasi digital ini tidak menyimpang. Gitu. Jadi dengan kita pastikan setiap hari dapat banyak informasi gitu. Betul, dari media sosial. Dan itu kan kadang informasinya tidak mesti benar semua gitu kan, mungkin ada yang keliru gitu kan, atau bisa kita bilang hoax. Nah tugas Duta Literasi itu mensosialisasikan kepada teman-teman milenial juga itu bahwasannya apa yang bisa kita kontribusi yang bisa kita berikan untuk literasi itu dengan memberantas hoax. Itu dalam literasi digital. Itu yang sudah dilakukan kita dengan sosialisasi misalnya ke sekolah-sekolah. Sering udah dengan seminar juga gitu kan. Kemudian juga kemarin baru-baru ini ada gerakan literasi bahasa isyarat. Berarti untuk mungkin masyarakat yang disabilitas gitu untuk teman-teman tuli gitu. Jadi bahwasannya mereka itu ingin mendapatkan kesetaraan dalam komunikasi. Dan komunikasi itu juga berhubungan dengan literasi gitu. Kalau misalnya mereka ingin mendapatkan agar mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja yang lebih yang lebih layak gitu kan, mereka tentunya harus ada teman dengar. Betul. Teman dengar itu adalah orang yang tidak ada yang non disabilitas yang bisa menggunakan bahasa isyarat. Betul, yang bisa mengerti apa yang mereka sampaikan gitu kurang lebih ya. Jadi kan kalau di Sumsel ini kan masih sangat sedikit. Jadi melalui literasi isyarat ini insya Allah untuk membantu teman-teman tuli dalam berkomunikasi dan berliterasi. Jadi nanti akan semakin banyak nih teman-teman milenial di Sumsel yang bisa berdiskusi juga ya dengan teman-teman disabilitas seperti yang tadi Kak Iva sampaikan gitu ya. Nah tadi ada juga nih yang menarik nih dari Duta Literasi Provinsi Sumsel tadi, bahwa Duta Literasi itu saat ini salah satu fungsinya adalah memberantas hoax gitu ya. Nah berarti sebenarnya Duta Literasi kita semua juga bagian dari Duta Literasi ya sebenarnya kayak gitu ya. Nah tuh Jasfriend, jadi kalau Jasfriend sudah memberantas hoax berarti Jasfriend juga bagian dari Duta Literasi gitu ya. Oke, Iva, nah sekarang
kita bergeser dulu nih dari duta literasi tadi ya. Sekarang kan kita masuk ke mungkin profesi yang nantinya akan Kak Iva jalankan itu adalah sebagai calon dokter gitu ya. Mungkin sekarang lagi koas nih. Nah, terus aku mau tanya nih, gimana sih sekarang cara membagi waktu antara jam koas dengan menjadi duta literasi nih? Padat sekali sepertinya jadwalnya. Ya kalau itu ya harus menyesuaikan waktu kan. Di luar jam jaga juga tetap harus belajar karena kan ada ujian juga. Jadi ya untuk sekarang sih karena lagi bulan puasa kegiatan agak landai gitu. Oh iya betul. Jadi palingan yang penting itu kan istirahatnya. Iya. Jadi sebentar apapun waktu istirahatnya yang penting berkualitas. Iya. Gitu. Jadi memang harus memposisikan diri dulu gitu. Apakah sanggup gitu. Iya, betul. Kita jadi, sadar dengan kemampuan kita dulu itu pertama ya. Betul gitu. Jadi untuk sekarang sih jadi menyesuaikan dulu, misalnya ada jadwal jaga, kemudian ada jadwal acara, gimana menyesuaikannya gitu. Jangan sampai bertabrakan karena dua-duanya itu juga prioritas. Betul. Nggak ada yang satu lebih prioritas dari yang lainnya, nggak ada ya. Yang penting bagaimana kita bisa menyesuaikannya pada waktu tersebut. Iya. Oke, luar biasa banget nih, sangat menginspirasi ya kedatangan Kak Iva di podcast Pindang Kuah kita kali ini. Oh iya Mbak, kita di dunia literasi juga ada slogan. Oh iya. Jadi kalau aku bilang salam literasi, sama-sama bilang literasi untuk kesejahteraan. Oke. Nanti mungkin Just Friend juga bisa ikutan nih ya. Iya, kalau nonton podcast ini silahkan. Oke, salam literasi untuk kesejahteraan. Nah, terakhir nih Kak Iva, aku minta ada mungkin sedikit closing statement atau mungkin quotes atau mungkin semangat yang bisa disampaikan ke Just Friend semua yang menonton acara ini. Apa nih kira-kira? Kalau ada sepatah beberapa kata ini yang aku jadikan teladan selama ini adalah buat never stop halfway. Jadi jangan pernah berhenti di tengah. Maksudnya kalau kita sudah terlanjur terjun, jangan pernah berhenti di tengah gitu. Betul. Karena kenapa kita harus terjun kalau misalnya kita tidak selesaikan gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kita ada amanah, ada tugas maupun tanggung jawab yang diberikan kepada kita maupun yang kita ciptakan sendiri, itu harus kita selesaikan sampai akhir. Iya, luar biasa ya. Berarti kalau aku boleh menyimpulkan tuh dengan satu kata tuh totalitas ya. Simpelnya gitu, totalitas. Kali nyebur aja gitu ya. Oke, Just Friend, kayaknya mungkin ngobrol-ngobrol kita hari ini cukup sampai di sini dulu aja ya. Nanti mudah-mudahan kita dapat kesempatan lagi nih untuk ngobrol-ngobrol sama Kak Iva. Baik, terima kasih Kak Iva untuk kesempatannya pada hari ini mampir ke Jasa Raja Cabang Sumatera Selatan. Kita terima kasih banget Kak Iva. Kita berdoa juga semoga Kak Iva selalu sukses dan selalu sehat. Amin. Untuk menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Nah, aku juga mau ngingetin nih ke Just Friend semua, jangan lupa untuk subscribe, follow semua official account dari Jasa Raja Cabang Sumatera Selatan. Ada Instagram, ada Twitter, ada juga YouTube-nya. Oke, teman-teman dimanapun berada, terima kasih sudah join di podcast Pindang Kuah pada hari ini. Semoga Pindang Kuah hari ini bermanfaat untuk Just Friend semua. Sampai jumpa di acara berikutnya. Bye!